Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Mari kita bahas apa yang dimaksud dengan kalimat langsung itu. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh seseorang pada saat menyampaikan sesuatu hal. Ciri-ciri dari kalimat langsung: yang pertama, kalimat langsung ditandai dengan tanda petik 2. Huruf pertama pada kalimat yang dipetik menggunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat pengiring dipisahkan dengan menggunakan tanda baca koma. Sedangkan kalimat langsung dalam bentuk dialog yang dilakukan secara berurutan menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Pada bagian kutipan bisa terdapat kalimat tanya, berita, maupun kalimat perintah. Contoh kalimat langsung. Yang pertama, tanda petik. Kemarin Adi mengerjakan tugas kelompok matematika, tanda petik tutup, koma, kata Andra. Coba perhatikan penulisannya. Petikan langsung atau isi pembicaraan diapit dengan menggunakan tanda titik 2. Sedangkan isi dari petikan langsung itu dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Dan pada akhir kalimat ditutup dengan tanda titik. Karena contoh kalimat pertama ini adalah kalimat langsung yang berupa kalimat berita. Dalam bahasa Indonesia, kalimat berita diakhiri dengan tanda titik, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya, dan kalimat seru diakhiri dengan tanda seru. Contoh yang kedua, kalimat dalam tanda petik, aku akan menonton konser hari ini. Aku akan menonton konser hari ini merupakan isi dari sebuah pembicaraan. Nah, tanda petik untuk mengawali dan mengakhiri dari petikan langsung, kalimat petikan langsung dipisahkan dengan menggunakan tanda koma. Baru dilanjutkan dengan kata Iwan, diakhiri dengan tanda titik. Seperti contoh yang pertama, kalimat kedua merupakan kalimat berita. Contoh yang ketiga, Luna berkata, Farel akan membersihkan jendela rumah besok lusa. Nah, kalimat nomor 3 ini agak berbeda dari kalimat nomor 1 dan 2, di mana isi pembicaraan terletak setelah Luna berkata. Nah, di sini penulisannya Luna berkata diberi tanda koma, tanda petik untuk mengapit isi pembicaraan. Farel akan membersihkan jendela rumah besok lusa, tanda titik, dan diakhiri dengan tanda petik. Pada contoh yang keempat, kalimat langsung berupa kalimat tanya. Bagaimana penulisannya? Penulisannya sama dengan nomor 1, 2, dan 3. Penulisannya isi pembicaraan diapit dengan menggunakan tanda petik 2. Coba perhatikan tanda petik 2. Siapa yang belum membawa penugasan kelompok hari ini? Tanda tanya, tanda petik 2, kemudian tanya Bu Guru. Nah, setelah tanda petik 2 pada akhir dari petikan langsung ini tidak dipisahkan dengan tanda koma. Alasannya adalah karena dalam kalimat petikan langsung ini sudah diakhiri dengan tanda tanya.
maka tidak ada tanda koma seperti contoh nomor 1, 2, dan 3. Nah, pada akhir kalimat ini tidak diakhiri dengan tanda titik, karena contoh nomor 4 ini merupakan satu kalimat. Pengertian dalam bahasa Indonesia, kalimat diakhiri dengan satu tanda baca akhir, yaitu titik, tanda tanya, ataupun tanda perintah. Nah, dalam kalimat nomor 4 ini, kalimat sudah diakhiri dengan tanda tanya. Maka pada tanya Bu Guru, tidak diakhiri dengan tanda titik. Karena tanya Bu Guru ini merupakan kelanjutan dari kalimat siapa yang belum membawa penugasan kelompok hari ini, tanya Bu Guru. Nah, ini sama jika dibalik pertanyaannya, kata tanyanya ada di depan, maka menjadi Bu Guru bertanya, siapa yang belum membawa penugasan kelompok hari ini? Maka penulisannya berarti Bu Guru bertanya, koma, tanda petik 2, siapa yang belum membawa penugasan kelompok hari ini? Tanda tanya, tanda petik. Contoh yang kelima. Ida, kamu dipanggil Bu Heni. Kata Clara. Maka diakhiri dengan tanda titik. Isi pembicaraannya adalah, Ida, kamu dipanggil Bu Heni. Nah, kalimat Ida, kamu dipanggil Bu Heni merupakan isi pembicaraan, maka diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri dengan tanda petik 2. Seperti contoh-contoh yang lain, setelah petikan langsung harus diawali dengan menggunakan huruf besar. Begitu pula perhatikan contoh kalimat langsung yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Coba kalian perhatikan contoh nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Bagaimana penggunaan tanda koma dan penggunaan tanda petik 2. Perhatikan pula penggunaan huruf besar pada contoh-contoh tersebut. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Baiklah, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menceritakan kembali sesuatu yang diucapkan oleh orang lain. Jadi dalam kalimat tidak langsung ini, kalimat menceritakan isi pembicaraan antara orang pertama dengan orang kedua. Yang menceritakan berarti adalah orang yang ketiga. Nah, bagaimana ciri-ciri dari kalimat tidak langsung? Yang pertama, kalimat tidak langsung tidak menggunakan tanda petik 2. Karena dalam kalimat tidak langsung ini isinya adalah menceritakan pembicaraan. Yang kedua adalah adanya perubahan kata ganti orang. 3. Intonasinya mendatar dan menurun pada akhir kalimat. Yang keempat, menggunakan kata penghubung tugas seperti agar, bahwa, untuk, supaya, sebab, tentang, dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat contoh kalimat tidak langsung. Kalimat langsungnya, Bapak berkata, tanda petik 2, listrik sudah dipadamkan sebelum pukul 9 malam. Nah, kalau kalimat itu diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka akan menjadi Bapak mengatakan bahwa listrik sudah dipadamkan sebelum pukul 9 malam. Contoh yang kedua, kalimat langsungnya, Cecil bertanya, tanda petik 2, sedang apa, Nek?
Jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka akan menjadi Cecil menanyakan kepada nenek sedang apa. Contoh yang ketiga, kalimat langsungnya, ayah berkata, tanda petik 2, huruf besar, saya akan berangkat ke Bandung besok pagi. Maka kalimat itu jika diubah menjadi kalimat tidak langsung akan menjadi ayah mengatakan bahwa ia akan pergi ke Bandung besok pagi. Nah, coba perhatikan kata ganti saya pada kalimat langsung, pada kalimat tidak langsung berubah menjadi ia. Kata ganti orang pertama tunggal berubah menjadi orang ketiga tunggal. Contoh kalimat berikutnya. Rudi berkata, tanda petik 2, kami akan menengok Aldo di rumah sakit. Jika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka kalimat tersebut akan menjadi Rudi mengatakan bahwa mereka akan menengok Aldo di rumah sakit. Tanda titik. Contoh yang terakhir, isi pembicaraan ada di depan. Andre, sedang apa kamu duduk di sini? Tanya Amir. Maka kalimat langsung tersebut jika diubah menjadi tidak langsung akan menjadi Amir menanyakan kepada Andre sedang apa ia duduk di sini. Bagaimana? Apakah kalian semakin paham perbedaan antara kalimat langsung dengan kalimat tidak langsung? Apakah kalian juga memahami contoh-contoh yang ada di dalam materi yang saya sampaikan ini? Nah, kalian bisa memperkaya pengetahuan kalian berkaitan dengan contoh-contoh kalimat langsung dan tidak langsung dari buku-buku atau dari internet. Demikian pembahasan materi berkaitan dengan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, setelah kalian memahami materi berkaitan dengan kalimat langsung dan tidak langsung, sekarang kerjakan lembar kerja berikut. Nah, pada lembar kerja yang pertama ini, kalian tuliskan kalimat langsung berikut dengan menggunakan ejaan yang benar. Di lembar kerja yang kedua, coba kalian ubah kalimat langsung pada lembar kerja pertama tadi menjadi kalimat tidak langsung. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya. Terima kasih.